Halo semuanya, selamat bergabung pada video tugas proyek kelompok 9 mata kuliah perkembangan peserta didik dengan topik perkembangan konsep diri. Pertama-tama kami ucapkan salam hormat kepada Ibu Nindya Ayu Pristanti SPD NPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik Prodi Pendidikan Ekonomi 1B 2021 Universitas Negeri Medan. Untuk pertama kalinya memang istilah konsep diri mungkin akan terdengar sangat asing di telinga kita karena kita sering didampingkan dengan istilah identitas diri maupun istilah kepribadian. Maka dari itu, video ini akan membawa kita untuk mendalami lagi apa itu konsep diri beserta penjabarannya, mulai dari dimensi konsep diri, karakteristik konsep diri, hingga pada hubungan konsep diri dengan prestasi belajar. Maka dari itu, mari kita sama-sama simak, amati, dan cermati video ini. Sebelum memulai, ada baiknya kami memperkenalkan setiap anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rowina Siburian, Rezeki Tua Siagian, dan terakhir ada Rizka Mulyani. Untuk mengawali materi kita pada perkembangan konsep diri, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian konsep diri. Konsep diri adalah gagasan atau keseluruhan gambaran tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seorang terhadap dirinya sendiri, di mana konsep diri ini terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. Di sini saya akan menjelaskan dimensi konsep diri. Yang pertama, pengetahuan atau konektif, yaitu apa yang kita ketahui tentang diri sendiri atau penjelasan dari siapa saya yang akan memberi gambaran tentang diri saya. Yang kedua, harapan, yaitu yang dicita-citakan di masa depan. Yang ketiga, penilaian, yaitu pandangan kita tentang harga atau kewajaran kita sebagai pribadi. Faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama, usia kematangan. Adanya perbedaan usia kematangan menentukan perbedaan bagaimana konsep diri akan dibentuk. Yang kedua, penampilan diri. Penampilan diri yang berbeda membuat remaja merasa rendah diri, meskipun perbedaan yang menambah daya tarik fisik. Yang ketiga, nama dan julukan. Remaja peka dan merasa malu bila teman-teman sekelompok menilai namanya buruk, atau bila mereka memberi nama julukan yang bernada comehan. Yang keempat, hubungan keluarga. Seorang remaja yang mempunyai hubungan erat dengan seseorang anggota keluarga akan mengidentifikasikan diri dengan orang ini dan ingin mengembangkan pola kepribadian yang sama. 5. Teman-teman sebayanya. Roger menyatakan bahwa perkembangan konsep diri ditentukan oleh interaksi yang terbentuk antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Ini berhubungan dengan feedback atau umpan balik yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya terhadap perilaku individu tersebut. Yang keenam, kreativitas. Remaja yang semasa kanak-kanak didorong agar kreatif dalam bermain dan dalam tugas-tugas akademis, mengembangkan perasaan individualitas dan identitas yang memberi pengaruh yang baik pada konsep dirinya. Yang ketujuh, cita-cita. Remaja yang realistik tentang kemampuan lebih banyak mengalami keberhasilan daripada kegagalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan konsep diri remaja. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar yang berlangsung sejak pertumbuhan hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan konsep diri seseorang. Anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan oleh dalam pola asuh yang keliru atau negatif, seperti perilaku orang tua memukul, mengabaikan, kurang kasih sayang, melecehkan, dan seterusnya, ditambah lagi lingkungan yang kurang mendukung, cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Sebaliknya, jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya berharga, sehingga perkembangan konsep diri anak pun menjadi positif. Karakteristik perkembangan konsep diri remaja. Yang pertama, abstrak dan idealistik. Pada masa remaja, anak-anak lebih mungkin membuat gambaran tentang diri mereka dengan kata-kata yang abstrak dan idealistik. Yang kedua, differentiation. Konsep diri remaja bisa menjadi semakin terdiferensi dibandingkan dengan anak yang lebih muda. Yang ketiga, contradiction within the self. Setelah remaja, mendiferensiasikan dirinya ke dalam sejumlah peran yang dalam konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, the flashing self. Sifat yang kontradiktif dalam diri remaja pada gilirannya memunculkan
fluktasi diri dalam sebagai situasi dan lintas waktu yang tidak mengejutkan. Yang kelima, real in ideal life and false selves. Munculnya kemampuan remaja untuk mengkonstruksikan diri ideal mereka di samping diri yang sebenarnya. Yang keenam, social comparison. Remaja lebih sering menggunakan social comparison atau perbandingan sosial untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Yang ketujuh, self-conscious. Remaja lebih sadar akan dirinya dibandingkan dengan anak-anak yang lebih memikirkan tentang pemahaman diri mereka. Yang ketujuh, self-protective. Remaja juga memiliki mekanisme yang melindungi akan mengembangkan dirinya. Dalam upaya melindungi dirinya, remaja cenderung menolak adanya karakteristik negatif dalam diri mereka. Yang terakhir ada self-integration, terutama pada masa remaja akhir. Konsep diri menjadi lebih terintegrasi, di mana bagian yang berbeda-beda dari diri secara sistematik menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, konsep diri dari perilaku. Menurut Velker 1974, terdapat 3 peranan penting konsep diri dalam menentukan perihal seseorang. Yang pertama, self-concept as maintainer of inner constancy. Konsep diri memainkan peran dalam mempertahankan keselarasan batin seseorang. Yang kedua, self-concept as self-expression. Konsep diri menentukan bagaimana individu memberikan penafsiran atau pengalamannya. Yang terakhir, self-concept as self-expression. Konsep diri juga berperan sebagai pengharapan individu. Selanjutnya, konsep diri dan prestasi belajar. Menurut Naylor 1972 misalnya, selanjutnya konsep diri dan prestasi belajar. Menurut Naylor 1972 misalnya mengemukakan bahwa banyak penelitian yang membuktikan hubungan positif yang kuat antara konsep diri dengan prestasi belajar di sekolah. Ada beberapa karakteristik kepribadian. Yang pertama, mempunyai perasaan kritik, ditolak dan diusir. Yang kedua, melakukan mekanisme pertahanan diri dengan menghindar dan bahkan sikap menentang. Yang ketiga, tidak mampu mengekspresikan perasaan perilakunya. Lain halnya dengan siswa yang memandang dirinya positif dan menganggap keberhasilan keras dan karena faktor kemampuannya. Setelah kita memahami dan mengenal lebih dalam mengenai teori perkembangan konsep diri, kita akan memasuki contoh kasus. Di sini kami menyediakan 2 contoh kasus yang akan kita telah dan kita analisis bersama-sama. Pada contoh kasus pertama, Rini merupakan seorang mahasiswa aktif yang memiliki prestasi. Dia selalu merasa sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi, juga merasa sepadan dengan orang lain, serta tidak malu saat dirinya dipuji. Saat dia merasa kurang mampu melakukan sesuatu, dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Untuk kasus yang pertama ini, kita dapat mengetahui bahwa konsep diri Rini ini mengarah pada konsep diri yang positif, di mana pada hal pertama dia merasa mampu menyelesaikan masalah yang terjadi. Artinya dia memahami kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, kemudian merasa sepadan dengan orang lain. Pada tahap ini, Rini akan memiliki pemahaman bahwa setiap manusia itu sejak lahir adalah sama derajatnya, atau mulai dari lahir manusia tidak memiliki kekayaan, kekuasaan, ataupun pengetahuan. Hal-hal seperti itu hanya akan didapat apabila bekerja dan belajar, sehingga Rini merasa dia tidak akan kurang ataupun lebih dari orang lain. Kemudian ada rasa tidak malu saat dia dipuji. Pada sikap ini, Rini memiliki pemahaman bahwa pujian atau penghargaan layak diterima seseorang berdasarkan hasil yang telah dicapainya. Bagaimana dia mau berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya tersebut, sehingga dia tidak akan malu mendapatkan pujian karena usahanya sepadan dengan hasil yang diharapkan. Kemudian dia merasa mampu memperbaiki diri. Sikap seperti ini berarti Rani memiliki sifat yang terbuka dan mau menerima segala masukan yang berguna untuk memperbaiki dirinya di bidang atau sikap yang menurutnya kurang. Maka dapat kita simpulkan bahwa kasus ini, Rini memiliki pengembangan konsep diri yang mengarah pada hal positif atau kualitas konsep diri positif. Kemudian kita akan memasuki contoh kasus yang kedua. Di sebuah kelompok sosial terdapat salah satu anggota bernama Junika. Dia dikenal dengan sikap yang sensitif terhadap kritik, suka mengkritik orang lain, dan senang yang berlebihan ketika mendapat pujian. Namun sering sekali dia merasa bahwa orang lain di sekitarnya memandang negatif dirinya, sehingga hal itu menyebabkan dia bermasalah dengan lingkungan sosialnya. Pada contoh kasus yang kedua ini, sangat jelas kita lihat pada Junika mengarah pada kualitas konsep diri yang negatif, di mana hal negatif itu dapat dilihat dari sikap Junika yang sensitif terhadap kritik dan suka mengkritik orang lain. Sikap seperti ini pasti sering kita jumpai dalam bermasyarakat, di mana seorang kurang bisa menerima kritik dari orang lain sebagai upaya evaluasi diri, namun dia senang memberikan atau menghujani komentar-komentar yang mengarah pada hal-hal negatif pada orang lain. Ini menyebabkan muncul respon negatif dari orang sekitar yang membuat dia merasa tidak disukai orang lain.
lalu dia akan timbul ketidakpercayaan diri dan anggapan bahwa orang lain di sekitarnya memandang negatif terhadap dirinya, sehingga dia kurang mampu berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain, dengan kelompoknya, atau lingkungan sekitarnya. Nah, teman-teman, tadi itu merupakan pemaparan kelompok kami mengenai perkembangan kualitas konsep diri. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa seseorang bisa saja sadar atau bahkan tidak sadar tentang kualitas konsep diri yang ada pada dirinya. Namun penting bila kita menyadari itu sejak awal, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kualitas konsep diri kita dan menyesuaikan tingkah laku kita dengan lingkungan sekitar kita. Tingkah laku itu tergantung pada kualitas konsep diri kita, baik kualitas konsep diri negatif maupun kualitas konsep diri positif. Sama seperti kita mahasiswa yang sudah masuk di usia 18 tahun ke atas, di mana pada usia itu kita harus mampu dewasa dalam berpikir. Pada usia itu juga kita harus menyadari betapa pentingnya kualitas konsep diri yang ada dalam diri kita. Dengan itu, kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Kekurangan itu tidak semata-mata membuat kita menjadi down ataupun menjadikan itu patokan menuju kesuksesan. Kita harus menjadikan kekurangan itu sebagai bahan evaluasi diri, dan di mana kita sebagai makhluk sosial harus mampu menerima segala kritikan-kritikan orang secara positif dan menampung segala komentar-komentar orang guna mengevaluasi diri kita sendiri. Untuk itu, mari kita sama-sama mendalami, mengamati, dan mengenali konsep diri yang ada dalam diri kita masing-masing. Dengan itu, kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan gangguan konsep diri. Sekian pemaparan kelompok kami mengenai perkembangan konsep diri individu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nindya Ayu Kristanti SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik yang telah memberikan tugas proyek ini kepada kami sehingga kami dapat melatih kemampuan berbicara dan berbahasa kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton dan menyimak video ini dengan baik. Kami juga mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan kata maupun kalimat dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam pengembangan konsep diri kita masing-masing. Sekali lagi atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.